Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kota. Nah, Tribuners menghadapi musim kemarau dan juga ada El Nino Godzilla. Salah satu kekhawatiran kita sebagai warga Kota Makassar ataupun juga di berbagai penjuru Indonesia adalah krisis air bersih. Karena kemarau kita mengantisipasi kekurangan air selama musim ini tiba. Nah, untuk itu kita akan memperbincangkan terkait dengan solusi Makassar hadapi ancaman krisis air bersih dengan ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini. Yang pertama ada Bapak Andi Syahrum Makurade selaku PLT Dirut PDAM Makassar. Yang kedua ada Bapak Andi Patiroi sebagai Camat Tamalan Rea, dan juga yang ketiga ada Bapak Andi Husni sebagai Camat Talo bersama kita di studio hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Nah, kemudian kabar PDAM Pak seperti apa Pak hingga hari ya, ini? baik juga. Baik Ya, juga, masih stabil ya Pak ya? Baik, ya. Oke, baik. Di kecamatan masing-masing Bapak seperti apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih aman terkendali ya Pak Aman ya? terkendali. Nah, baik. Kemudian sebelum jauh kita membahas terkait dengan ancaman krisis air dan juga apa mitigasi yang dapat kita lakukan. Nah, sebelum jauh membahas itu mungkin Bapak Andi Syahrum boleh kita bertanya sedikit Pak, sejauh ini mungkin seperti apa ataupun juga pengalamannya di PDAM, silahkan Pak. Iya. Terima kasih. Jadi dalam menghadapi kemarau panjang nantinya itu sudah kami berkoordinasi, bahkan kemarin dari Provinsi Sulsel itu sudah ketemu kami dengan Dinas Kadis Sumber Daya Mineral, itu sudah meminta data-data kepada kami titik-titik yang biasanya. Karena ini kan kekeringan ini pernah terjadi di tahun 2023, ya. Sehingga antisipasinya sudah dari sekarang sudah mulai kita siapkan. Misalnya mobil tangki itu kami punya 14. Alhamdulillah setelah kami kolaborasi dengan Badan Bencana, Damkar dan Provinsi, ya. Itu kami sudah mendata ada 80 mobil tangki yang siap untuk mengantarkan air bersih ke masyarakat. Perlu dipahami bahwa PDAM ini selain mensuplai air bersih kepada pelanggan, juga itu memberikan atau mensuplai air bersih kepada masyarakat yang bukan pelanggan. Sehingga itulah prinsip sosialnya PDAM. Ya. Kemudian Pak, untuk kita melihat bahwa ancaman ini ada, namun kalau kita melihat bahwa daerah mana saja kemungkinan yang paling rentan untuk terdampak krisis air di Kota Makassar? Ya, jadi data itu ada di Kecamatan Ujung Tanah, kemudian Kecamatan Talo, sebagian di Tamalan Rea, dan juga sebagian di Kecamatan Biringkanaya. Jadi ada 4 kecamatan memang yang agak parah krisis airnya. Namun sekarang ini kita dari PDAM untuk Tamalan Rea dan Biringkanaya itu sudah tidak seperti yang kemarin, artinya sudah ada progres untuk penyambungannya karena pipa yang dari Telo itu sudah tersambung ke daerah Tamalan Rea Biringkanaya. Oke, nah tadi Bapak sempat menyebutkan terkait dengan salah satu kecamatan adalah Kecamatan Talo. Seperti apa Pak sejauh ini? Terima kasih. Jadi saya berikan gambaran sedikit bahwa untuk wilayah Kecamatan Talo untuk masalah krisis air bersih ini, di mana di Kecamatan Talo sebenarnya ada 3 kelurahan yang sudah berdampak, bahkan menurut laporan wali itu sudah lebih dari 20 tahun, yaitu Kelurahan Buloa, kemudian Kelurahan Talo, dan Kelurahan Kodukubodoa. Nah ini bayangkan bukan saja di musim kemarau, bahkan selain musim kemarau saja ini sudah sebenarnya di ketiga kelurahan ini sudah krisis air bersih, di mana memang karena faktor geografis, mana ketiga kelurahan ini kan berada di pesisir laut, ya. Jadi memang infrastruktur termasuk misalnya sumur bor itu memang walaupun dibuatkan sumur bor itu akan tetap
air asin yang akan didapatkan. Nah, inilah yang menjadi kendala di ketiga kelurahan ini. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan yang kedua yaitu adanya memang sarana infrastruktur, masalah distribusi air dari PDAM, yang mungkin juga nanti ada tindak lanjut juga nanti dari PDAM, apakah memang memungkinkan apabila nanti infrastruktur pipa perpipaan untuk PDAM itu bisa disalurkan ke tiga kelurahan ini. Ya. Iya, baik. Nah, kalau mungkin di Kecamatan Tamalan Raya, Pak, sejauh ini kelurahan mana saja yang paling riskan untuk terdampak? Ya, terima kasih. Untuk Kecamatan Tamalan Raya itu ada beberapa kelurahan. Kalau kami di daerah Kelurahan Bira yang paling berdampak itu dengan Kelurahan Parangloe, karena termasuk juga wilayah pesisir. Ya, wilayah pesisir. Ada sebenarnya 6 kelurahan, itu Kelurahan Tamalan Raya, Buntusuk, Kelurahan Kapas, Kapasa Raya, Bira, dan Kelurahan Parangloe. Ya, seperti di Kelurahan Bira dengan Parangloe itu ada sambungan PDAM, namun mungkin alirannya yang belum terlalu kuat ke sana. Jadi masyarakat juga ya, kita lihat dari pesisir itu airnya air payau. Jadi hanya memanfaatkan barangkali misalnya ada biasa kondisi hujan sedikit, itulah mereka menyiapkan tandon atau penampungan air sebagai metode mitigasi mereka. Ya, untuk wilayah di wilayah BTP itu ada 2 kelurahan di situ, Tamalan Raya dengan Kelurahan Buntusuk. Memang dia punya untuk air itu hanya untuk air PDAM. Jadi kalau kondisinya juga kondisi PDAM, misalnya dia di musim kemarau kan otomatis juga aliran airnya itu berkurang. Jadi ini titik-titik ini juga nanti akan kami pantau untuk mitigasi kalau misalnya terjadi kekeringan panjang, ya, untuk sementara barangkali. Sejauh ini sudah ada laporan mungkin Pak dari tiap kelurahan terkait kondisi terkini? Untuk kondisi terkini ini belum ada, cuman yang seperti Kelurahan Bira memang sepanjang tahun itu memang terkendala masalah air bersih, karena dia daerah pesisir dengan Kelurahan Parangloe. Ya. Baik, jadi ada memang beberapa daerah pesisir ya, tadi juga dari Kecamatan Talo mengungkapkan bahwa masalah mereka adalah memang karena daerah pesisir agak sulit menemukan air yang air bersih, dalam artian bukan air asin lagi begitu ya Pak ya. Ini juga menjadi salah satu kendala. Nah, mungkin dari PDAM sendiri juga Pak terkait hal tersebut, solusi jangka pendek yang kini sudah mulai dirancang ataupun juga ditawarkan kepada masyarakat untuk sebagai mitigasi menghadapi krisis air bersih yang semoga nggak terjadi lagi di Kota Makassar. Iya, jadi kami bekerja jangka pendek sekaligus juga untuk mengatasi jangka panjang. Yang masalah di utara kota itu, Talo dengan Ujung Tanah adalah debit airnya yang menurun. Ya. Kemarin 2-3 hari yang lalu itu hanya di sekitaran 100, di atas 100-an. Alhamdulillah ini tadi laporannya dari sana itu sudah di atas 300. Nah, yang lancar itu sebenarnya di atas 400 debitnya, sehingga kita ini sudah sama-sama Komisi B untuk bekerja sama untuk mengundang dari pihak ketiga apa masalahnya sehingga debit ini bisa turun begitu, sehingga dari situ nanti kita akan mencarikan solusinya. Nah, itu jadi tadi juga ada disampaikan bahwa meskipun tidak kemarau saja, nah susah air. Nah, inilah yang kita mau perbaiki dulu. Nah, kalau ini sudah terselesaikan, saya rasa tinggal ditambah debitnya sehingga untuk untuk menghadapi kemarau panjang ini. Ya, baik, itu ada beberapa daerah yang memang sepanjang tahun mereka mengalami susah air bersih begitu ya Pak ya. Mungkin ini penyebabnya apakah di daerah tersebut, selain tadi mungkin kalau daerah pesisir kita mengerti untuk kondisi geografis begitu ya Pak ya. Kemudian apakah ini dipengaruhi juga banyaknya penggunaan air di wilayah tersebut atau suplainya ke sana memang yang agak terhambat atau seperti apa Pak? Kalau di daerah utara memang suplainya yang kurang. Ya. Karena sudah dideteksi dan juga tingkat kebocoran pipa yang masih tinggi. NRW-nya PDAM itu masih tinggi, terutama di daerah utara. Karena
pipa kita ini ada di mungkin yang baru itu di di tahun 80-an. Jadi memang pipanya sudah tua. Kemudian kendalanya juga kalau dari perintis kita alirkan ke daerah utara misalnya, itu kan rata-rata terjadi pelebaran jalan. Sehingga terkadang pipa kita sudah tengah jalan. Nah, untuk menggali itu tentu kita butuh izin daripada balai jalan dan di pusat ini. Ini juga butuh koordinasi dengan balai. Baik, nah kalau di sumber air kita Pak di Kota Makassar ada beberapa bendungan begitu. Nah, sejauh ini laporan dari bendungan seperti apa Pak untuk kondisi debit air? Yang menurun ini Lekopacing, daerah Maros. Ya, jadi kita mungkin mencarikan solusinya seperti apa. Jadi mungkin ada dari Monconloe kita bisa menambah debit itu ke jadi sejalan dengan Lekopacing. Inilah yang perlu yang kita akan pertemukan di DPRD ini. Baik, jadi ada beberapa hal yang sudah dilihat yang berpotensi menjadi masalah gitu ya Pak ya, nanti akan diperbincangkan kembali dengan DPRD. Nah, kemudian dari BPBD kita sudah mendengar kabar bahwa akan membagikan sejumlah 1.000 tandon, tapi untuk saat ini stok yang sudah tersedia adalah 100 tandon yang akan segera dibagikan. Kemudian apakah sudah ada sampai kabarnya ke Talo juga untuk distribusinya seperti apa Pak? Sudah ada, bahkan kami dari BPBD juga sudah koordinasi untuk melakukan asesmen terhadap mana wilayah-wilayah nanti akan disalurkan tandon itu. Nah, kami kemarin sudah mengumpulkan para lurah, para Babin Kantimas, Babinsa untuk dilakukan asesmen di pertemuan di kantor camat. Dan alhamdulillah dari BPBD sudah mempetakan di mana-mana saja yang nanti akan disalurkan tandon tersebut. Perlu saya sampaikan bahwa memang mitigasi ini adalah kan yang jadi isu yang paling ini kan artinya kan El Nino, dampak El Nino. Iya, betul. Nah, dampak El Nino ini kan diperkirakan pertengahan tahun. Nah, maka sebelum musim kemarau ini muncul, maka memang kami lakukan mitigasi awal. Nah, kami setelah bekerja sama dengan BPBD selaku posko komando yang mengkomandoi dari semua stakeholder yang ada terkait dengan krisis air bersih ini, dan alhamdulillah kami sudah melakukan asesmen di mana-mana saja nanti yang akan didistribusikan air bersih ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa untuk distribusi air ini kan ada dua macam distribusi, apakah dalam bentuk dropping maupun dalam bentuk eceran. Nah, cuma kan dropping ini kan memang cepat, tapi kan ada plus minusnya. Nah, kalau masalah ecer ini memang juga bisa merata ke masyarakat, cuma ini kan minusnya juga yang bisa menjadi konflik sosial juga. Barangkali itu saja. Iya, baik. Jadi juga ada kekhawatiran terkait El Nino Godzilla itu ya, yang memang sudah kita antisipasi dari beberapa bulan lalu. Kalau misalnya di Tamalan Raya mungkin Pak untuk penyebaran ataupun juga distribusi tandon air sudah ada informasi juga? Ya, terima kasih. Untuk Kecamatan Tamalan Raya barangkali sama dengan Kecamatan Talo. Kami sudah rapat dengan pihak BPBD bahwa akan disiapkan tandon untuk penyuplaian air di wilayah kecamatan masing-masing. Ya, di samping itu di pihak kecamatan itu untuk diharapkan untuk menyiapkan kendaraan angkutan untuk membantu pihak BPBD untuk menyuplai air yang disiapkan oleh pihak PDAM. Jadi airnya nanti ini tetap dari PDAM untuk disuplai ke masyarakat. Ya, untuk titik-titiknya sama barangkali kita sudah siapkan untuk titik pendistribusian dan metode pendistribusiannya. Seperti disampaikan tadi Pak Camat Talo itu ya ada dua metode secara ecer itu soal ecer itu mendekati dengan titik-titik kekeringan ke masyarakat. Cuman ada plus minusnya itu barangkali ya seperti konflik. Terus biasanya kalau langsung ke masyarakat itu kan dia membawa jerigen-jerigen sendiri ya. Jadi biasa di situ terjadi tumpah ya. Tumpah, jadi mungkin tumpahnya bisa sampai 10% dari mobil tangki itu. Opsinya yang lain itu metode siapkan tandon ya. Cuman mungkin agak jauh dari titik-titik masyarakat ya. Jadi mungkin nanti untuk mencegah konflik kita sudah berkoordinasi dengan pihak RT RW, Lurah dengan Babin Kaptipmas
kalau di Kecamatan Tamalan Raya sendiri itu ada namanya KSB, Kampung Siaga Bencana. Jadi mereka-mereka ini yang petugas-petugas atau yang masuk dalam wadah KSB ini nanti yang kita turunkan untuk mengatur pendistribusian air kepada masyarakat. Demikian, Pak. Baik, nah kalau kemudian dari PDAM sendiri Pak untuk pendistribusian tandon ini mungkin seperti apa sistemnya yang bekerja sama juga dengan BPBD? Jadi memang hari ini pun kita dari PDM itu membawa mobil tangki ke wilayah-wilayah yang kekurangan air. Jadi saya rasa PDM itu tidak ada masalah. Karena ini baru sekarang yang beroperasi ini ada 14. Belum ada dari mobil tangki dari bencana, kemudian juga mobil dari damkar dan juga dari provinsi. Nah, ini sudah masih bisa kita atasi penyaluran air, distribusi air melalui mobil tangki. Itu belum ada tandong. Jadi kalau ada tandong itu berarti mobil kami tidak standby di situ. Tinggal drop aja ke tandong sehingga ini yang bikin melama sekarang karena mobil ini mengisi jergen semua masyarakat yang mendapat air. Sehingga mobilnya lama standby. Jadi mobil kami sekarang jadi tandong di situ. Jadi sekarang untuk kalau ada tandong ya tinggal drop airnya, kembali lagi mobilnya untuk isi air. Oke, baik, tapi sementara ini berarti yang sedang beroperasi adalah mobil tangki ya? yang berfungsi tandong juga. Karena masyarakat kan diisi percergennya. Oke, baik. Jadi sementara seperti itu, tapi nanti kedepannya kita lihat semoga tidak terlalu terjadi krisis air gitu ya Pak ya, dan kita berdoa dan semoga tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Karena kalau saling rebutan ini yang bahaya, apalagi antara satu orang dengan orang yang lain mungkin punya ukuran jerigen yang berbeda, nanti ada yang cemburu dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak, untuk juga PDAM sendiri melihat bahwa ini kita tidak hanya dihadapkan oleh ancaman kemarau, tapi juga adanya El Nino, Godzilla lagi namanya istilahnya sekarang. Nah, mungkin apa yang kemudian akan dibawa untuk diperbincangkan juga dengan DPR terkait hal ini? Jadi yang pertama bahwa keluhan masyarakat terutama daerah utara itu yang difokuskan oleh DPRD itu bagaimana sekarang ini yang airnya lancar itu dulu. Nah kalau ini sudah teratasi berarti kita tinggal menambah solusi bagaimana kalau di atas sekarang ini di atasnya lagi kekeringannya seperti apa, kita akan tambah bagaimana solusinya. Itulah yang mau dibahasakan dan bicarakan dengan pihak DPRD dengan pihak ketiga daripada PDM ini. Ya. Jadi akan dibicarakan hal tersebut dengan DPRD, kemudian juga mengikutkan juga pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait krisis air bersih, juga kita melihat dari beberapa pengalaman sebelumnya mungkin juga ya Pak ya. Selain dari kemarau juga kalau banjir kita juga krisis air bersih biasanya. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya Pak, kalau di Talok sendiri seperti apa kekacauan yang terjadi? Kemudian apa yang dilakukan pada saat itu yang mungkin bisa menjadi pelajaran di tahun ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang kekeringan krisis air bersih ini memang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan boleh dikata sudah sejak 20 tahun yang lalu. Nah, inilah yang berulang kali yang terus dilakukan, mitigasi-mitigasi yang dilakukan tiap tahunnya itu hampir sama juga yang kami laksanakan. Nah, cuma kan yang selama ini kan cuma solusi jangka pendek yang selalu diterapkan oleh pemerintah, bagaimana menyalurkan air bersih ke masyarakat. Nah, ini kan yang dibutuhkan bagaimana solusi jangka panjang yang tentu kita harapkan nantinya agar kejadian-kejadian krisis air bersih tiap tahunnya ini kalau bisa diminimalisir ya. Jadi kita harapkan nantinya itu bagaimana ada solusi jangka panjang. Ya mungkin nanti ya bisa ada nanti ya perusahaan-perusahaan yang bisa misalnya penyulingan air laut menjadi air bersih ya. Itu yang mungkin kita harapkan nanti bentuk kerjasamanya ke depan. Ya, saya kira begitu. Baik, nah kalau di Tamalan Raya sendiri Pak seperti apa mungkin untuk dari tahun ke tahun mungkin melihat pengalaman krisis air bersih ini seperti apa? Ya kalau melihat krisis air bersih ini di kekeringan barangkali kita tidak melihat dari masalah airnya juga barangkali. Ya dampak yang bisa ditimbulkan barangkali itu kalau masalah kekeringan itu
adanya penyakit-penyakit Iya, pernapasan apa barangkali kesehatan ya, ya, Pak, kesehatan kesehatan itu pasti tingkat misalnya jalanan itu debunya mungkin lebih banyak menghasilkan debu kalau musim kering. Jadi kami berharap kepada masyarakat barangkali utamanya berkendara bermotor barangkali upayanya untuk memakai masker kalau berkendara. Dan barangkali itu kalau kekeringan barangkali yang berbahaya juga masalah kebakaran barangkali. Oh, betul. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan semua rumahnya sebelum meninggalkan rumah barangkali mematikan semua alat-alat listrik atau kompor supaya bisa menghindari yang namanya masalah kebakaran. Ya, ini rawan sekali. Ya, sudah kita kekurangan air. Iya, ada kebakaran lagi. Ada kebakaran lagi. Ya, itu barangkali kita himbau kepada masyarakat melalui RT RW, lurah dan Babin Kaptimas di dalamnya itu. Ya, demikian. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada koordinasi dengan Nakes ataupun juga Vaskes terdekat ataupun juga dengan Damkar sendiri terkait mitigasi untuk kedua potensi tersebut tadi, Pak? Kalau damkar barangkali kalau di wilayah Taman Raya itu ada memang titik rescue di situ di lokasinya di BTP. Ya BTP. Untuk nakes barangkali sudah koordinasi dengan pihak puskesmas terdekat karena setiap kelurahan ini hampir di Kecamatan Taman Raya sudah ada puskesmas. Ya. Baik, kalau dari PDAM sendiri juga Pak untuk terkait seperti apa mungkin mitigasi selain dari kekurangan air juga tadi ini adalah ancaman beberapa penyakit yang akan menimpa masyarakat kalau nantinya adanya krisis air dan juga kemarau seperti penyakit pernapasan ataupun juga kalau krisis air bersih mungkin aja diare dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa Pak untuk hal ini juga dibawa untuk diperbincangkan dengan DPR. Jadi itu bukan ranahnya PDAM. Kalau soal itu punya wilayah, camat lurah berkoordinasi dengan puskesmas terkait dan dinas kesehatan. Tetapi kami juga tentu memberikan air itu dalam keadaan yang bersih dan sehat. Betul. Jadi ada lab kami di PDAM itu yang memang sudah menjamin bahwa air yang diproduksi oleh PDAM ini sudah sehat dan bersih karena selalu ada dari dinas kesehatan itu yang menguji coba seperti itu. Dan kami juga punya lab ini tentu dijaga oleh orang yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi bukan sarjana ini, tetapi yang sarjana yang betul-betul sesuai dengan bidang ilmu yang mengetahui kesehatan daripada air itu. Baik, jadi untuk air yang disuplai ini sudah masuk uji lab begitu ya Pak ya? Sudah masuk uji lab dan ya artinya kita pastikan bahwa air itu sudah bersih. Layak juga untuk namanya saja air bersih. Air bersih betul Pak. Nah, kemudian untuk tadi selain lab dan juga beberapa metode distribusi yang akan dilakukan nanti, adakah teknologi yang terbaru ataupun juga teknologi yang akan digunakan nanti ketika misalnya kita ada yang kekurangan atau krisis air bersih untuk distribusi dan lain sebagainya? Jadi kemarin kami itu dengan konsul Jepang bersama Pak Wali Kota membahas itu. Insya Allah dalam beberapa hari ini juga kita akan berkoordinasi dengan orang Jepang ini bagaimana supaya ada solusi untuk perbaikan PDAM ini. Kemudian juga ini perlu dideteksi dengan adanya kebocoran pipa. Ini kan sudah beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun ini pipa di bawah itu sudah sangat tertimbun daripada jalanan ini, sehingga butuh alat yang bisa mendeteksi di mana sih yang bocor ini pipanya. Ya, bulan lalu kalau tidak salah itu ada dari Australia. Itu yang yang berkeinginan untuk mendeteksi di mana titik-titik pipa yang bocor. Terus yang kendalanya juga itu tadi seperti itu karena jalan ini punya kewenangan masing-masing. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi. Nah, kalau kewenangan daerah itu kita gampang koordinasinya. Tetapi kalau kita kewenangannya provinsi dengan balai atau pusat itu agak lama koordinasinya karena butuh perhitungan.
Misalnya kalau digali berapa biaya atau ganti rugi yang kita siapkan PDAM untuk mengembalikan seperti semula jalan itu. Nah, itulah yang biasa ada kendala sehingga agak lama prosesnya untuk memperbaiki pipa yang bocor. Tapi sejauh ini Pak, sudah adakah beberapa daerah yang terdeteksi ada pipa bocor di bawah jalan ataupun juga di bawah tanah aliran tersebut? Itu ada sekitar 50%. 50% ya Iya. Pak ya? NRW-nya kita 50% kurang lebih. Nah ini yang sebenarnya semua PDAM se-Indonesia ini mengalami hal demikian. Mengalami hal tersebut. NRW-nya itu. Cuma ada yang tinggi, ada yang bisa normal. Nah ini kalau kita bisa selesaikan ini seperti ke utara itu, itu kan airnya misalnya di sini dialirkan sekian, tiba di utara mungkin tinggal setengahnya. Itulah yang dimaksud dengan NRW-nya. Artinya ada pipa bocor. Ya. Kebocoran pipa. Baik, jadi ada kebocoran pipa. Nah, kalau untuk penyebab kebocoran pipa sendiri, Pak, selain mungkin sudah lama tertimbun, sudah lama. Apakah ada faktor lain mungkin yang bisa menyebabkan kebocoran tersebut? Ini pipanya karena sudah lama, dan sehingga memang ya mengalami suatu misalnya sudah berkarat, sudah apa. Nah ini penyebabnya. Memang persoalan faktor usia kalau kita faktor bilang usia ya, Pak, juga ya. ada. Oke, baik. Nah, kemudian di Talo dan juga di Tamalan Raya sendiri, apakah ada dideteksi pipa bocor tersebut, Pak? Seperti apa? Makassar ini ada. Makassar ada ya, Pak ya? Berarti di Talo ada, Tamalan Raya juga ada ya, Pak ya? Dulu Tamalan Raya sebenarnya krisis airnya bahkan sama dengan utara. Tetapi setelah tersambung pipa di Telo itu, alhamdulillah di Tamalan Raya sudah banyak yang kita airnya sudah mengalir. Misalnya di NTI di sana itu dulu keluhannya sangat luar biasa. Nah sekarang alhamdulillah dengan adanya sambungan pipa dari Telo itu sudah tidak ada lagi keluhan dari masyarakat sana. Baik, terakhir mungkin Pak, apakah sudah ada himbauan kepada masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air untuk menjadi mitigasi memasuki musim kemarau 2026? Iya, pasti selalu kami adakan himbauan seperti itu. Nah, bahkan ya setiap kami dipanggil, diundang untuk wawancara radio dan ini kita sampaikan seperti itu ke masyarakat, ya, bahwa tolong air PDAM ini jangan dipakai cuci mobil lah. Ya, kalau sumur bor ya mungkin. Dan yang satu yang sangat kami himbau ke masyarakat itu adalah bayar ke rekening tak. Oke, baik. Karena kalau tidak bayar ke rekening tak, apa mau dipakai? Bangun pipa, bayar perbaikan pegawai. Ya, Pak, ya. Ya, karena tidak mungkin kami minta uang di Pemkot. Pemkot juga efisiensi. Nah, itu. Dan itu saya rasa kalau menurut Ustaz, kalau orang menggunakan air tidak membayar, bisa-bisa itu namanya air haram yang diminum. Jadi ini yang perlu disampaikan ke masyarakat juga, karena rata-rata masyarakat ya ada 3 bulan, 6 bulan. Sementara kalau PLN takut sekali menunggak dia. Kalau PDAM banyak menunggak. Jadi ya mohonlah kesadarannya. Kami tiap hari ada keluhan, banyak sekali keluhan. Tetapi kami juga mau mengeluh, ya, bagi teman-teman atau warga yang belum bayar rekening, ya kita juga PDAM mengeluh, bayar ke juga rekening dong. Iya Pak, supaya ini kalau ada uang pasti kita bisa membiayai instalasi dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada uang ya kita tinggal berdoa supaya hujan. Supaya hujan ya Pak ya. Baik. Jadi artinya selain krisis air yang harus kita cegah, ada krisis keuangan juga Pak ya. Karena ini PDAM perusahaan, bukan panti sosial. Jadi walaupun demikian, kalau ada krisis seperti warganya Talo, warganya Tamalan Raya, kami suplai air itu tidak melihat bahwa ini langganan atau bukan. Betul. Coba mungkin di PLN minta tolong dikasih nyala lampu yang tidak langganan, bisa tidak? Tidak bisa. Jadi sama sebenarnya PDAM dengan PLN, cuma PDAM terlalu banyak sosialnya kasihan. Jadi jadi seperti itulah ya.
jangan cuma mengeluh, kita juga ini PDM mengeluh, ya banyak yang tidak bayar rekeningnya. Nah inilah yang perlu kita sosialisasikan juga, mudah-mudahan Pak Camat, Pak Lurah nantinya bisa juga membantu kami ke RT RW ya Pak, ini supaya aktif membayar rekeningnya. Iya, baik. Rekening PDM ini. Artinya hak dan juga kewajiban juga harus sama ya Pak ya. Jangan sampai kita mau terus disuplai air tapi ternyata kewajiban kita sendiri belum kita tunaikan. Gitu. Jangan sampai tadi mandi air haram ya Pak ya. Luar biasa ini kita gara-gara tidak membayar kita mandi air haram. Nah, baik, mungkin dari Talo Pak, mungkin apa himbauan kepada masyarakat menghadapi krisis air ini di Talo sendiri yang juga menjadi daerah rawan di Kota Makassar? Silakan. Kami dari pemerintah Kecamatan Talo, insya Allah kami juga akan dalam hal lagi ini akan mengeluarkan surat edaran kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih terkait bagaimana penggunaan air yang semestinya. Ya, kan boleh dikatakan memang krisis air bersih ini kan adalah memang kebutuhan mendasar sebenarnya. Dan bahkan air ini kan sebagai faktor penilaian kesejahteraan masyarakat. Kalau boleh dikata. Karena memang air ini adalah kebutuhan dasar. Tapi yang jelas bahwa masyarakat juga dihimbau untuk bagaimana memanfaatkan air yang semestinya saja. Jadi insya Allah kami juga sudah berkoordinasi dengan RT RW, dengan para lurah. Nantinya akan membuat surat edaran kepada masyarakat yang terdampak ini bagaimana agar supaya nanti penggunaan air ini bisa digunakan sehemat mungkin lah ya sama-sama. Baik, jadi seperti itu, semoga nanti masyarakat Talo semua bisa juga sama-sama bisa bijak, kemudian juga dari pihak pemerintah juga sama-sama bisa memberikan solusi. Semoga kedepannya tidak lagi ada krisis air. Kalaupun ada karena faktor cuaca, semoga bisa kita tanggulangi bersama. Nah, dari Tamulan Rea mungkin Pak seperti apa himbauan kepada masyarakatnya? Kalau kami dari Kecamatan Tamulan Rea barangkali sama menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat air, menghemat pemakaian air. Kalau di wilayah pesisir itu biasanya mereka memakai air sudah mencuci dia punya misalnya bahan makanan itu biasanya dia simpan dulu untuk dipakai untuk menyiram tanaman. Barangkali ini lebih bermanfaat lagi. Jadi ya, mungkin air-air yang lain mungkin bisa dimanfaatkan yang lain. Terus barangkali karena musim kemarau tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air minum lebih banyak barangkali karena kalau kemarau itu kan tingkat dehidrasi lebih tinggi ya. Terus menjaga kesehatan, memakai masker bila berkendara dan barangkali memperhatikan semua alat-alat listrik bila mana meninggalkan rumah untuk menghindari kebakaran. Ini barangkali himbauan kami kepada masyarakat. Iya baik, jadi selain untuk menghemat air, juga memperhatikan kesehatan dan juga dampak yang mungkin saja bisa terjadi adalah kebakaran akibat meningkatnya suhu udara. Kalau El Nino kan di samping anginnya ini udaranya juga ya panas. Panas. Jadi itu potensi untuk kebakaran. Sedikit saja percikan api itu bisa menjadi potensi untuk kebakaran. Dan sangat bahaya ketika kebakaran terjadi di tengah krisis air kita pada saat kemarau ini. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Tribun Timur. Himbauan kepada masyarakat juga semoga kita sama-sama bisa laksanakan. Jangan lupa juga bayar Ki rekening. Supaya tidak artinya jangan mengeluh terus saja, jangan sampai ini mau diperbaiki tapi keuangan juga tidak ada gitu ya Pak ya. Semoga sama-sama balance antara hak dan kewajiban yang sudah bisa kita terima dan kita tunaikan bersama. Terima kasih Bapak, semoga sehat-sehat dan juga semangat menghadapi krisis air yang semoga nggak terjadi begitu masif di Kota Makassar ya. Semoga semuanya aman-aman saja, sudah bekerja sama juga dengan berbagai lembaga ataupun juga instansi terkait termasuk juga pemerintah Kota Makassar dan juga BPBD. Dan kami himbau juga kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga menghemat penggunaan air seperlunya. Dan juga tadi PDAM jangan dipakai cuci mobil ya Pak ya. Atau juga gunakanlah air yang disalurkan, air bersih yang disalurkan itu untuk manfaat yang bisa teman-teman rasakan dalam jangka waktu beberapa bulan ini karena kita akan menghadapi musim kemarau. Untuk itu terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah setia menyaksikan program kita hingga sore hari ini. Jangan lupa juga tentunya saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta ketiga narasumber kita hari ini. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.